Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan kita semua dipaparing sehat ya. Dan mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan ya. Insya Allah sudah berkurang dari 2 minggu itu, tinggal berapa hari lagi. Mari kita persiapkan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Walaupun ada terawihnya juga tetap protokol kesehatannya yang ketat. Dan mudah-mudahan juga ada saudara kita yang meninggal kemarin, saudara Miftahuddin ya, yang dulu ikut ngurusi masjid ya, mudah-mudahan diampuni segala dosanya ya, dan diterima segala amal baiknya ya. Liridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la man ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, minggu yang lalu kita sudah ayat-ayat ini masih menjelaskan tentang bagaimana karakter dari Bani Israil. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampai pada wadhulu baba sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum ini. Nah, ini yang perlu kita ilmu itu ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Gusti Allah ini janji ya. Kan ngucau pesira Bani Israil ketika masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian jangan sampai terjadi seperti ini. Fabaddalal ladina zalamu qaulan ghairul ladzi qila lahum. Fangzalna 'alal ladina zalamu dan seterusnya itu. Fabaddala mongko padha ganti. Sopo yang ganti alladina tiang-tiang. Nah, karena zalamu jangan pakai tiang lah, uwong-uwong. Nah, ya nggih. Kalau tiang itu untuk menunjukkan orang-orang sing damlesa sae, amalia sae, tiang, priantun. Nah, itu. Tapi kalau kelakuannya Allah, ya jangan tiang, uwong-uwong. Nah, pabaddala mongko padha ganti sapa aladina wong-wong akeh. Wong akeh sing kaya apa? Zalamu kang padha zalim. Zalim itu menganiaya. Kemarin sudah digambarkan kan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Jadi kalau kita berbuat zalim sakjane dudu berbuat zalim kepada orang lain, dudu berbuat zalim kepada Gusti Allah, apalagi justru berbuat zalim itu walakin kanu anfusahum yadlimun. Makanya pun ngantos dolim, akibatnya akan menimpa kepada kita semua. Becik ketiti, nah ngoten papatahe nggih pun sumrap sedaya becik ketiti, olo ke keton. Wa madzalamuna walakin kanu anfusahum yadlamun. Ini juga begitu. Pabaddala mongko padha ganti sapa aladina wong-wong adzalamu kang padha zalim sapa si aladina minhum tegese satengahe saking Bani Israil. Jadi setelah ada perintah waqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum itu oleh mereka, sebagian dari mereka tuh podo bokong
bangkang ya. Nah, dengan apa mereka mengganti ucapannya? Kaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya, kaulan dengan perintah, dengan pengucap. Nah, ghairal ladzi, ya, ghairo itu bukan liyane ya. Kang kila den ucapaken lahum kode Bani Israil. Dia jadi perintahnya kan ini, pakulu minha haitsu syi'tum rogoda wadkhulu baba sujada. Awakmu masuk ke pintu gerbangnya Baitul Maqdis dengan membungkuk ya, dengan menghormat ya, karena di situ termasuk tempat yang mulia. Ya, termasuk masuk masjid. Masjid itu jangan angkuh ya, masuk masjidnya dengan, makanya kita masuk masjid itu harus diawali dengan apa? Dengan apa, Bu? Diawali dengan apa? Bismillah. Diawali dengan mendahulukan kaki kanan. Setelah mendahulukan kaki kanan dan berdoa. Nopo doanya masuk masjid, Bu? Allahumma ftah lana abwaba rahmatika. Nah kan Allahumma ftah lana, duh Gusti ingkang Maha Kuwaos, mugi panjenengan bika dumateng kita sedaya pun ngantos li nggih lana. Allahumma ftah lana. Napa sing dibika? Abwaba rahmatika, pintu-pintu rahmat panjenengan. Berarti sudah menggambarkan masjid itu banyak rahmatnya. Makanya masuk deh. Apalagi nanti bulan puasa setelah membaca doa Allahumma ftah lana abwaba rahmatika, langsung diniati nawaitul i'tikafa sunatal lillahi ta'ala. Itu dilengkapi masuk masjid itu. Walaupun iktikaf tuh ukurannya mau subhanallah, itu sudah dikategorikan iktikaf. Nah itu jadi masjid, makanya ngerawat masjid, bangun masjid itu ya harus ditirakati. Karena apa? Masjid itu supaya tidak menimbulkan ini, karena dalam Al-Quran itu adalah masjidun ussisa ala taqwa, sungguh masjid itu dibangun semata-mata untuk membangun ketakwaan. Tetapi ada juga masjid diror, masjid yang sumber malapetaka. Nah, jadi masjid kok gegeran, ngurus masjid kok gegeran, sholat di masjid kok panas, nggak tahu tenang, kan ada salah masjid. Nah itu makanya perlu masjid hanya jadi tempat rekreasi wisata, bukan untuk sholat tapi untuk wisata. Gak apa-apa. Nah, tapi kita mari masjid kita ini jogo, okay? Makanya rizki yang halal yang diinfakkan ke masjid yang halal, okay? Pun hasil rampok disumbangkan ke masjid, hasil korupsi disumbangkan ke masjid, ini nggak iso. Sing halal lah usaha, ya nggak usah banyak lah. Ibu-ibu punya rumah 2, yang 1 sumbangkan ke masjid, biar masjid ya kan biar di surga rumahnya lebih mewah, nggih. Nah, masjid kita ini juga masih butuh perbaikan, butuh kenyamanan. Kalau dari sisi primernya sudah alhamdulillah, tapi sisi sekundernya ya masih belum ya. Belakangnya ya masih rusuh, itu sampingnya tuh. Masjid ya. Jadi diganti perintah ngalor justru ngelakoni ngidul. Pabaddalal ladina dzalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum, dengan ungkapan, dengan perintah, dengan ucapan ya, yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Gusti Allah kepada mereka. Contohnya apa di sini? Contohnya baqala habbatun fi sya'ratin pada khulu, ya itu contohnya itu yajhafuna ala astahihim. Nah, justru tidak dengan masuk, tidak dengan hormat, tidak dengan sujada masuk ke Baitul Maqdisnya, itu justru dengan apa? Dengan arogan. Nah itu
Fa'angzalna maka nurun akan sapa ingsun Gusti Allah alal ladina zalamu ing atase wong-wong kang zalim nurun akan apa rijzam minas samai bima kanu. Nah itu rijzan itu azaban ya. Dengan apa? Dengan ta'unan ya, itu makanya nun sewu nggih, makanya kita ini juga harus waspada ya, dengan diturunkannya wabah, diturunkannya bencana, diturunkannya semacam musibah ya. Jangan-jangan ini sebagai fa'angzalna ala ladzina zolamu, karena kita sudah terlalu banyak berbuat zolim kepada Gusti Allah. Fa'angzala mangka nurun akan kusapa ingsun Gusti Allah ala ladina ing atase wong-wong kang zalamu kang padha dolim sapa si aladina nurun akan rijzan, nurun akan siksa. Ya. Dari mana siksa itu terjadi? Minas samai ya, saking langit ya. Jadi hujan tidak lagi seperti di dalam surat Al-Baqarah dulu ya. Hujan diturunkan untuk menumbuhkan minas samai kan, nurunkan tumbuh-tumbuhan sehingga tanah menjadi subur dan segalanya. Tapi sekarang ini sudah berbalik. Hujan justru kadang-kadang menimbulkan banjir bandang, bencana longsor ya kan. Kemudian bahkan ada juga namanya bumi bergerak, leupaksi tempo hari di Sulawesi itu kan ya. Dan ternyata nun sewu nggih ceritone leres napa botene, kadang-kadang di tempat-tempat musibah itu juga di situ ada maksiat yang sulit ya. Ya. Yang sulit apa? Yang sulit di ini ya, ditanggulangi secara normal ya. Saya juga gak ngerti, itu baru diceritai ketika 3 minggu yang lalu ya, apa sebulan yang lalu saya survei ke lumpur Lapindo tempat hiburan itu, karena di situ ada kurang lebih 100 titik tanah wakaf yang terkena dampak lumpur dan terkena lumpur. Nah, ini mulai diganti. Ya, alhamdulillah beberapa sudah mulai diganti. Nah, konon menurut cerita yang mendampingi saya itu di dekat sumber Lapindo itu dulu ada pabrik minuman keras. Jadi makanya jangan ketika terjadi suatu tempat ada musibah sing ya itu bagian daripada fa'angzalna ala ladzina zalamu. Makanya monggo alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu ini sebagai tumbalnya bumi ya, untuk mengawetkan agar tidak cepat ya. Karena apa? Selama ada yang istighfar dan selama kalian masih mau mohon ampunan kepada Gusti Allah ya, masih ditunda. Tetapi sepertinya sekarang populasinya kan semakin sedikit, terutama kalangan muda yang saya itu monggo anak-anak yang punya remaja bapak dan ibu jaan ke masjid bu nggih, bapak-bapak yang punya anak-anak remaja, yang punya anak-anak gadis itu jaan ke masjid. Sebab apa? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti menyusul pamuhsin, menyusul mapniftah, terus siapa penerus masjid ini? Makanya saya berharap bapak-bapak yang punya anak remaja, anak ibu-ibu yang punya anak gadis, cangkingen teng masjid, dilatih supaya mau datang ke masjid bareng ya. Sebab di samping untuk menjadikan putra-putri jenengan solih dan solihah, saya juga berharap nanti menjadi penerus, menjadi pembawa estafet. Nah, lari maraton kadang namanya ada estafet untuk meneruskan perjuangan dan kabar masjid kita. Ya, kalau tidak seperti itu, ya di mana-mana itu sudah mulai itu. Nah, itu namanya. Sekarang remaja masjid itu, waduh ini kang angel itu. Tahun 80-an itu kan ngetren remaja masjid sampai tahun 90-an pertengahan.
Ya alhamdulillah sekarang kan bisa meneruskan rata-rata yang aktivis-aktivis remaja masjid tahun 80-an itu sekarang kan sudah mulai jadi tokoh-tokoh yang bisa ngurusi masjid juga kan. Rijzan ay azaban tegese siksa. Dengan apa siksa itu? Taunan tegese dengan diberi penyakit taun. Nah dulu wabah. Taun itu wabah yang sulit diobati. Ya, sehingga berapa ribu itu zaman, bahkan puluhan ribu. Nah, sehingga termasuk COVID ini juga ada yang mengkategorikan bagian dari taun. Dari mana rijzan itu diturunkan oleh Gusti Allah? Minas samai, saking langit. Mengapa terjadi seperti itu? Bimakanu yapsukun, karena apa yang disebabkan? Karena perbuatan-perbuatan kita yang fasik. Bisa babi fiskihim ay khurujihim anit taati. Jadi yang dimaksud fasik itu adalah kita keluar dari taat marang Gusti Allah. Nah sekarang sudah banyak ini, makanya kan grid. Nah ngetos grid nggih, ada klaster beragama itu kalau plus ke atas muslim, mukmin, muttaqin, muhsin. Nah yang paling tinggi derajatnya tuh muqarrabun. Nah itu kalau kita menggunakan sumbu Kartesius dalam matematik itu kan ada istilah sumbu Kartesius. Jadi kanan itu plus, kiri itu min. Nah ada lagi yang kiri kanan, ada ke atasnya plus tapi campur dengan min. Itu biasanya sebelah kiri kan tempatnya itu kan, -1, -2, -3, -4. Ke bawah -1, -2, -3, -4. Nah kebalikannya antara gini ini kan, yang kini plus, yang ke sini min. Nah yang ke sini kan yang plus min ini. Nah, yang fasik itu kategori plus min itu ono plus ono mine. Nah kalau gak segera minta ampun, kalau minta ampun insya Allah nagfir lakum khotoyakum, kalau minta ampun. Nah itu. Tapi kalau tidak minta ampun bisa nyemplung ke min itu nanti akhirnya itu. Ada istilah sumbu Kartesius kan gini. Nah, itu Kartesius. 0 itu muslim itu 0. Awal kita menjadi orang beragama, naik ke atas jadi mukmin, naik lagi jadi muhsin, naik muttaqin, naik lagi jadi Jadi muhsin itu posisinya di atas muttaqin. Nah, di atas muhsin ada lagi muqarrabin seperti digambarkan di dalam surat Al-Waqiah itu. Orang yang sudah belajar cedek nang marang Gusti Allah itu. Muqarrabin orang yang cedek ya. Dekat, wahwa ma'akum, bahkan merasa menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa kalau itu. Nah ke bawah, di bawah 0 itu ada namanya munafik. Itu derajat yang paling di bawah 0 itu, sudah minus munafik itu. Apa ukurannya munafik itu kan? Ayatul munafiki salasun ida ahdasa kadaba wa ida wa'ada akhlafa wa ida antumina khona. Kan itu cina orang munafik. Itu sudah itu berada di posisi min. Nah, turun ke bawah lagi fasik. Orang fasik itu ngaku Islam tetapi ngelakoni perbuatan yang justru badalaladina zolamu itu mengganti kilala dari apa yang mesti dipraktekkan tapi diganti dengan apa yang dilarang. Itu namanya fasik. Bima kanu sukun. Di bawahnya lagi kafir, jadi munafik, fasik, kafir. Paling bawah sendiri musyrik. Nah itu. Kalau paling atas muqarrabin yaitu orang yang selalu dekat, paling bawah musyrik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada itunya, itu ada gridnya itu kalau dibikin ini. Nah di situ bisa diukur. Nah di Jogja itu dulu entah masih ada nggak sekarang, itu ada orang yang bisa mengukur. Kata konon di sini juga ada Pak Agus Mustopo itu katanya punya alat untuk mendeteksi sebetulnya kadar dari
pancaran aura seseorang. Wah, ini sudah pancaran aura seseorang. Itu bisa didetek sana. Nah, dan di Jogja ini yang punya itu, saya nggak ngerti apakah masih ada apa enggak sekarang. Sehingga alat itu digunakan untuk mengetes calon-calon direktur, ya, calon-calon pejabat yang levelnya di eselon 1 ke atas. Nah, itu dicoba karena dari situ bisa tergambar karakter, ya, sama dengan istilah uji kebohongan itu kan ada namanya alat-alat namanya lie detektor kan, uji kebohongan. Jadi saya pernah nyoba tes itu, 4 orang itu pernah nyoba. Berdasarkan hasil tes itu orang 4 ini sudah terdeteksi, ini nanti rawan penyakit ini rawan emosinya terlalu dominan macam-macam, kategorinya ini. Ternyata betul, yang 3 ini sudah meninggal dan tinggal saya 1. Mudah-mudahan saya awet ini. Menurut prediksi itu masih rodo awet. Menurut prediksi itu masih rodo awet. Yang 3 ini dikatakan dan betul. Yang 1 kena stroke betul. Ini Pak hati-hati Bapak rawan stroke. Pak ini Bapak hati-hati karena ini akan nanti ujug-ujug akan. Jadi ternyata ini gejolak dari berbagai reaksi gerak jantung, gerak paru-paru, gerak hati di dalam dada kita itu bisa terdetek memancarkan aura. Ya. Ini potensi ininya kuat, ini potensinya lemah. Jadi ada ini. Jadi ukurannya itu menggunakan sumbu kartesius. Nah, saya tak simpan sampai sekarang itunya itu. Rekam hasil tes pancaran gelombang dalam diri kita ini. Cuman mahal bayarnya itu Bu, mahal 4 juta per orang. Dites mulai dari tes fisik, ya seperti check up lah, naik sepeda macam, tahan napas, kemudian 2 jam itunya, 1 orang tuh tesnya 2 jam. Yang punya itu kebetulan gratis. Nah, karena yang punya ini kebetulan mahasiswanya sendiri, jadi gratis. Adiknya Pak Subagio HS, Pak Subagio itu mantan Kasat di Jogja itu ada orang Jogja, Pak Tadio ya, ada Pak Tadio Jogja itu. Entah masih ada apa enggak sekarang. Nah, itu. Jadi sehingga terdetek, ini jadi sama dengan tes psikologi, ini lebih canggih dari tes psikologi. Kalau psikologi itu kan hanya bisa melihat sebagian kecil dari apa yang bisa diungkap dari seseorang. Nah ini, jadi takaran, ini orang ini perlu ternyata dengan tobat, dengan membaca Quran, dengan banyak istighfar, katakanlah dengan banyak kita mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu sebagai alat untuk bisa mengeliminir pancaran-pancaran dari energi negatif yang ada di dalam diri kita. Jadinya spirit lah kan. Jadi jangan dikira, makanya kalau jenengan istighfar kalau bisa sampai nangis, astagfirullahaladzim Gusti, kalau kata luput kulo, kata salah kulo, kata aniaya kulo, kata zolim kulo, mugi panjenengan nyepunten. Kalau mau tidur itu begitu, astagfirullahaladzim. Mari ngoten terus ingat-ingat, duh Gusti kula niki mulai bangun panjenengan pun karunian nikmat ini maka kula syukur dumat alhamdulillah baru plek tidur. Nah itu jangan tidur langsung WA-an tidur, ya mau tidur sampai WA-an ya kan, ya nopo nih gimana husnul khotimah kalau langsung gimana semua habis sama mestinya. Makanya Rasulullah menyadarkan kalau mau tidur itu kan baca bismillah, ya kan, bismika Allahumma ahya amut, kan itu bismika Allahumma ahya wa bika amut. Gusti bersama panjenengan kula urip dan bersama panjenengan kula wafat. Bangun tidur juga berdoa kan, ya, iladi ba'dama ama tanah sawuse panjenengan mateni kula kasana kan ngoten wa ilahi. Dan untuk wa ilahi nusyur, setelah bangun tidur ojo sampai ngelakoni perbuatan yang fasik ya. Nah kalau berbuat fasik lagi ya tidak wa ilahi nusyur nanti itu.
Tuh kan itu bisa babi fiskihim kan dengan sabab paseknya orang-orang Bani Israel ay khurujihim anit taati pahalaka maka hancur ya minhum sebagai setengah saking Bani Israel yang pabaddala dolamu itu kapan pisaatin sabuna alpan au akol jadi yaitu yang seperti digambarkan kurang lebih 70.000 Bani Israel yang bangkang itu wazkur lanu terus sira muhatanjen Nabi Muhammad idis tasko idis itu idnalika ing mangsane nyuwun sira ya siraman nyuwun istisqa itu nyuwun banyu ya makanya ada syarat istisqa ya kalau gitu siapa yang istisqa Musa Nabi Musa untuk apa Nabi Musa mohon kepada Gusti Allah agar diturunkan air dalam tolaba suqya dalam rangka mencari seger-seger dari kehausan memohon siraman ya memohon hujan ya memohon karena apa karena kaumnya ini dalam kondisi kehausan dalam kondisi kepanasan waqad atau sulan teman-teman wis padha atos tuh ya lu haus ya. Kapan Nabi Musa memohon agar Gusti Allah itu menurunkan air, menurunkan hujan, ya menurunkan banyu, pitihi ketika Bani Israel itu di suatu tempat namanya Tih, oro-oro sing luas panas. Tetapi ketika di Tih juga kan Gusti Allah memberi sahaban Rafiq, ya kan di surat sebelumnya itu. Fakulna mongkon dawuh sapa isun Gusti Allah idrib wahai Musa idrib gepukno idrib pukulkan ya biasoka dengan tongkatmu nah ini makanya ada istilah tongkat mukjizata Nabi Musa idrib al hajaro ing watu ya watu wa huwa aladi parroba bisu nabihi khafifun murabbaun karo sirrajul ada batu di tengah-tengah padang Tih itu nah ketika kehausan oleh Gusti Allah Nabi Musa didhawuhi idrib bi asokal hajar pukulo watu sing ada di tengah-tengah nah, setelah dipukul pampajarot mangka terpancarlah mancur ya insyaqat tegese mancur nyegoro ya min husnata asyrota aina mancur dengan 12 mata air ya konon ada yang menafsiri di tafsir yang lain min husnata asyrota aina juga sebagai simbol dari kelompok Bani Israel itu ada 12 kapilah. Tapi ngakunya Bani Israel ada 13 kapilah. Nah yang satu hilang. Konon ceritanya, nah ini konon. Ketika mereka melakukan semacam investigasi, ya mengadakan perjalanan ke berbagai negara itu untuk mencari turunan yang ke-13. Konon yang keturunan yang ke-13 ini yang akan menjadi penyelamat dunia di akhir zaman katanya itu kan teorinya. Famfajarot maka mancarlah minhu saking watu dari hajar mancar apa isnata asyrota aina 12 mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum setiap kelompok dari 12 kapilah itu dari 12 suku itu mereka benar-benar weruh qad alima teman-teman wis weruh ula unasin ing saban-saban kelompok dari Bani Israel itu masyrabahum ing tempat minum mereka berebut akhirnya itu dengan dengan terpancarnya 12 mata air dari batu yang dipukul oleh tongkat mukjizatnya Nabi Musa. Nah itu
ay masrobam au mudia syurbihim, jadi tempat pala yasrukun mama, sehingga mereka tidak royoan, tidak berebut ya, tidak saling tidak saling kroyok ya. Karena apa? Karena setiap kelompok itu mendapatkan satu saluran mata air. Tapi sayang berikutnya wa'id kultum ya musalan nasbiro ala amin wahidina. Jadi jadi jengkel no Bani Israil itu. Tapi oleh Gusti Allah ini perlu ini juga ya, perlu kita cermati. Karena begitu mereka berbuat salah diampuni. Bukti Gusti Allah itu artinya serewel apapun, senakal apapun, sejahat apapun Bani Israil, kalau mereka mau minta ampun dan ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap mohon apapun yang rewel-rewel, yang angel-angel, ternyata ditohoni, dikabulkan. Nah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jadi catatan kita juga, apalagi kalau kita benar-benar umat Nabi Muhammad, ngaku umat Nabi Muhammad. Nah, umatnya Nabi Musa saja ya, di saat Nabi Musa seperti itu tetap masih diberi ampunan dan diberi anugerah. Nah, apalagi panjenengan semua. Nah, berikutnya juga nanti bagaimana ketika orang Yahudi dan orang Nasrani beralih agama menjadi orang Muslim nanti setelah ayat ini. Nah, itu ceritanya ngoten nggih. Kulu mangana sira kabeh Bani Israil wasrobulan ngumbe sira kabeh Bani Israil min rizqillahi saking rizki saking Gusti Allah ya, wala taksau lan ojo. Nah ini dilarang juga, ojo gawe kerusakan fil ardi ing dalam muka bumi ya, wala taksau mufsidina fil ardi lan ojo gawe kerusakan sira kabeh Bani Israil ing dalam bumi itu. Mufsidina hale tegese gawe kerusakan temenan ya. Mufsidin ini sebagai pengokoh dari wala tasau. Wala tasau itu artinya sudah di dalamnya itu mengandung jangan kamu berbuat kerusakan yaitu. Makanya di sini mufsidin itu dianggap halun muakidatun li amaliha min asya bi kasril musalat. Jadi karena Bani Israil itu selalu banyak kerusakan, ini Gusti Allah yang melarang. Nah, begitu juga kepada kita. Jadi jangan bukan hanya kepada Bani Israil, jangan dianggap kalau begitu ayat Quran itu dipilah. Oh, ini untuk Bani Israil. Oh, ini untuk orang kafir. Tidak. Ayat Al-Qur'an ya juga untuk kita semua. Ya, jadi sehingga kita harus memahami dengan ini iktibar kan, ini dengan iktibar itu sebagai semacam metafora ketika Bani Israil seperti itu kelakuannya, kejadiannya seperti itu, ya kita pun jangan seperti itu kan itu. Wasrobu min rizqillah dan mangano kulu wasrobu min rizqillah. Nah sekarang kita kan sudah berbalik nih, kulu wasrobu tuh min fadli syaiton. Yang banyak kan gitu, gak mau min fadlillah. Yang banyak kan ngoten saniki nggih. Dengan cara apa? Ya dengan cara curang, dengan cara ngapusi, dengan cara nipu, dengan cara korupsi. Ini kan sama dengan memakan bukan min rizqillah, tapi min fadli syaiton. Kita bangga dengan barang yang tidak baik, bangga dengan barang haram, bangga dengan cara yang tidak benar. Nah itu berarti kita tidak kulu wasrobu min rizqillah, tapi kulu wasrobu min rizki syaiton. Apalagi sampai golek pesugihan barang, ngingu tuyul barang katanya, nggih, ono tuyul barang, ono. Nah itu. Nah karena apa? Karena memang di dunia oleh Gusti Allah diuji kita ini. Pusat-pusat kepalsuan dunia juga diberi ini semacam diujo. Makanya setan mulai kan begini ceritanya itu. Zaman Nabi Adam itu sudah ada namanya Sis, Nabi Sis dan Sangyang Sis.
tiruannya. Iblis juga punya ini, punya semacam punya anak pinak ya, yang apa, untuk memalsukan pandangan-pandangan baik jelek, ya perbuatan jelek menjadi pandangan baik gitu kan. Jadi begitu Nabi Adam beranak pinak, ya iblis juga beranak pinak. Nah itu. Nah anak pinaknya di mana? Ya di gunung, di macam-macam. Sampai ya mudah-mudahan kita ini selalu mendapatkan rizku wow. Ya jangan dilihat banyaknya ibu-ibu nggih. Rekoyo rekosonya bapak-bapaknya mudamel pun dilihat oleh katae nggih. Sing penting angsal halalnya. Buat apa banyak-banyak? Itu karena apa? Karena rizki yang tidak baik itu juga menjadi penyakit malapetaka untuk kita, untuk anaknya, tidak barokah. Yang terjadi itu menyiksa. Itu. Ya kalau syukur banyak syukur banyak sehingga kita punya banyak fasilitas ibadah. Kalau tidak banyak karena narjukuhum ma'isyatahum itu Gusti Allah yang menentukan. Ngutang boten napa-napa, Pak. Ngutang itu ya halal. Tetapi ya, jangan ngemplang. Ya itu. Gak apa-apa, ngutang gak masalah. Kayak pegawai negeri seperti saya ini Bu, kalau gak ngutang gak duwe omah Bu, katanya. Kalau SK gak sekolah itu gak boten gadah griya. Tapi wayahe nyaur ya untungnya kalau pegawai itu kan dipotong. dipotong. Lunas sekolah lagi, tuku mobil, lunas sekolah lagi, nyekolah anak. Gak apa-apa, jangan dianggap ngutang itu berbuat nista, berbuat hina, asalkan betul-betul ada tanggung jawabnya. Sampai mau meninggal dunia punya utang pun gak apa-apa, wong Rasul sendiri itu. Tetapi yaitu tadi ahli warisnya harus bertanggung jawab. Sehingga rizki yang ditinggal oleh kita itu perlu diperhatikan dua hal. Pertama hutang kepada Allah, yang kedua hutang kepada sesama manusia. Hutang kepada Gusti Allah itu apa contohnya Bu? Zakat. Jadi kalau mohon sewu nggih panjenengan haram menerima waris dari harta orang tuanya yang belum dijakati. Ya itu. Pun ngantos pikir kathah to. Makanya katanya Imam Syafi'i, dainullah haqqu min dainin ma'anas. Hutang pada Gusti Allah itu harus diutamakan daripada hutang kepada sesama manusia. Dicek dulu zakatnya. Habis zakatnya diteliti apakah orang tua itu punya hutang-hutang apa tidak. Setelah sudah tidak punya, baru menjadi harta yang boleh dibagikan kepada ahli waris. Nah itu jangan langsung royoan, meninggal royoan, warisnya tukaran podo dulure gara-gara waris. Nauzubillah min zalik. Supaya rizki kita ini betul-betul minallah. Wala tasau fil ardi mufsidin, dan ojo sampai kalian semua Bani Israel, khususnya ayat ini waktu itu khusus untuk menjelaskan Bani Israel, tetapi sekarang untuk kita juga ya. Jadi jangan sampai kita ini berbuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa berbuat kerusakan di muka bumi itu? Yaitu dengan maksiat, dengan berbuat dosa. Bukan membakar rumah, bukan membakar mobil, bukan bukan jalan dipatoi, enggak. Jadi berbuat maksiat itu sama dengan berbuat dosa. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa qina amma yukab mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa
wa khatim jamil khairat. Allahumma ja'alna ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyahum rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Sekurang dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.